Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu lagi di dalam program ini. Kami sangat senang bisa bertemu dengan saudara dalam program ini. Kami percaya saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, hari ini saudara kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, ya, ayat yang pasal 12 ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ucapan mulut kita itu menentukan kita dibenarkan atau kita dihukum. Nah, saya ingat ini ada ayat lagi di Roma dikatakan, kalau kamu percaya dalam hatimu Yesus itu Tuhan dan mengaku dengan mulutmu bahwa Dia Tuhan, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dan telah orang mati, kita ini dibenarkan. Kadang hati percaya, mulut mengaku, kita dibenarkan, ya. Jadi saya kira sangat penting saudara-saudara melakukan satu pengakuan kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah tahu Yesus itu Tuhan, kalau saudara sudah tahu Yesus itu adalah Juru Selamat kita, artinya yang menyelamatkan kita daripada segala dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diterima di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh masuk kembali ke surga. Saudara sadar dan mengerti itu, saudara perlu mengucapkan, ya, pengakuan kita kepada Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, dengan mulut kita mengaku, ya, kita Yesus itu Tuhan, kita akan dibenarkan, ya. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau kita tidak pernah mengucapkan kepada Tuhan Yesus bahwa kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita belum diselamatkan, belum dibenarkan oleh Tuhan. Menurut Alkitab, kita harus mengucapkan, kita harus mengakui di dalam hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka kita akan diselamatkan, saudara-saudara. Jadi sangat penting buat hari ini untuk kita mengakui Yesus itu adalah Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Sebab itu, biarlah kita juga mengucapkannya kepada Tuhan. Kalau saudara belum pernah mengucapkannya, hari ini lakukan, ya. Jadi dengan hati kita percaya Yesus itu Tuhan, kemudian mulut kita mengaku Dia adalah Tuhan kita, maka kita akan diselamatkan, ya. Menurut firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, saudara boleh baca itu. Nah, selain itu saudara-saudara, saya ingin tegaskan kepada kita bahwa betul-betul demikian diselamatkan. Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, kita benar-benar diselamatkan. Baru-baru ini ada satu jemaat kita, ya, satu staf kita, ya, dia punya abang sakit di Indonesia, ya, dan dia punya abang tinggal sendiri lagi, ya, karena dia single, dan kemudian dia tidak ada yang begitu memperhatikan dia karena dia single, ya, hidupnya single. Kemudian dia sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan ketika dibawa rumah sakit, staf kami ini yang merupakan saudaranya dia menghubungi dia dengan telepon, ya. Kemudian setelah dihubungi, kemudian memberitakan Injil kembali kepada dia bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu adalah yang menjadi Juru Selamat kita. Artinya Dia yang akan menyelamatkan kita dari dunia ini. Dia akan menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal di neraka. Dia akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi kita di surga nanti, yang bagi kita yang percaya kepada Dia. Jadi saudara kita, staf kita menginjili abangnya melalui telepon, ya. Saudara, terakhir saudara, dia punya abang itu setuju mau percaya Yesus. Setelah mau percaya Yesus, dia pikir suruh saya, Pak Pendeta, untuk atur supaya ada orang yang pergi ke sana membaptiskan dia. Tapi pagi itu kami mau berangkat, tim ada yang kami sediakan di Indonesia untuk mau berangkat untuk pergi membaptis dia. Sayangnya pagi itu dia, sebelum kami sampai ke rumah sakit tim kami, dia sudah meninggal duluan, ya. Dia meninggal duluan karena sakitnya mungkin sudah cukup parah itu waktu, ya. Dan sebab itu dia tidak sempat dibaptis, ya. Dan kemudian staf kita itu merasa, aduh, abang saya ini diterima Tuhan tidak, ya, ya. Dia pengen tahu, ya. Kemudian dia minta Tuhan
kasih dia mimpi, ya. Apakah abangnya itu diterima Tuhan apa tidak, ya. Luar biasanya dia ada mimpi, betul, ketemu abangnya, dan dia tanya abangnya bagaimana kondisinya. Abang bilang, saya baik-baik. Dia tanya, kamu ada panggil nama Tuhan Yesus? Saya ada panggil nama Tuhan Yesus, saya kondisinya sudah baik, sudah enak. Nah, mimpi itu akhirnya hanya mimpi begitu. Akhirnya dia bangun, dia begitu sukacita. Ternyata Tuhan sudah menjawab doanya dia. Ternyata Tuhan sudah memberikan dia pengertian, tahu bahwa abangnya itu dalam kondisi baik, abangnya diterima Tuhan, ya. Luar biasa. Sekalipun satu mimpi, tetapi Tuhan memberikan kepadanya pernyataan bahwa setiap orang yang mengaku Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allahnya mereka, juru selamat mereka, mereka percaya di dalam hati, mereka dapat diselamatkan. Artinya diberi hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, seperti firman Tuhan katakan, ya. Pujilah nama Tuhan. Jadi dia telah mengucapkan, ya, sebelum dia meninggal, ya, abangnya ini, dia telah mengucapkan, ya, dia mau terima Tuhan, mau minta Tuhan ampuni kesalahannya, dan kemudian mau kembali percaya kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan terima dia. Tidak tahu dia begitu cepat sudah meninggal, ya. Dan Tuhan tetap terima dia, sekalipun kami belum sempat membaptiskan dia, ya. Bukan saya mendorong Anda tidak dibaptis, tetapi kalau saudara punya kesempatan, cepat-cepat dibaptis yang sudah percaya, ya, supaya sesuai firman Tuhan katakan, yang percaya dibaptis selamat, ya. Ayat firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, kalau saudara yang sudah percaya, sudah mengaku Yesus Tuhan atau belum mengaku, percaya dulu, mengaku sekarang Yesus itu Tuhan dan juru selamatmu pribadi, maka kamu akan selamat. Artinya kita nggak usah takut nanti kalau kita tiba-tiba pergi, seperti saat ini begitu banyak orang tiba-tiba pergi karena begitu banyak virus yang ada. Kita diterima di sana, di surga, yang dimana Tuhan katakan barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu kan. Jadi kita diterima di surga, kita tidak mengalami kematian di neraka lagi. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Sebab itu Yesus katakan, menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Nah, dia sudah membimbing abangnya ini untuk mengucapkan, ya, dia abangnya juga sudah mengucapkan mau menerima Yesus, mau menerima pengampunan Tuhan Yesus untuk bisa membawa dia kembali kepada surga nanti di kemudian hari, dan dia sudah melakukan itu, dan abangnya itu dibenarkan. Haleluya, diterima Tuhan, ya. Tuhan memberi konfirmasi melalui mimpi bahwa abangnya baik-baik diterima Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Jadi hari ini saya mau minta Anda juga mengucapkannya. Kalau Anda bersedia, ikuti saya, ya. Berdoa seperti begini. Kalau Anda bersedia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya. Tuhan Yesus, terima saya sebagai anak-Mu. Ampuni saya, ampuni dosa saya yang saya lakukan terhadap Tuhan, terhadap juga manusia. Hari ini saya mengaku dengan mulut saya, Engkau Tuhan, Juru Selamat saya pribadi. Masuk hati saya, bertata di situ selamanya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ampuni dosa saya, mulai hari ini catat nama saya di surga. Suatu hari nanti saya boleh masuk ke dalam surga, ke tempat yang bahagia. Tuhan Yesus, biarlah selamanya Engkau bertata di hati saya. Angkat, buang semua kutukan, semua kuasa jahat dari hidup saya, semua ikatan dosa. Darah Yesus hancurkan itu semua. Sekarang juga saya memiliki hidup baru. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Dengan berdoa seperti itu, namamu tercatat di surga. Tuhan Yesus bisa ingat engkau, bisa terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Anda pribadi. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan tolong Anda di hari-hari yang akan datang. Dan saya berdoa supaya engkau juga menemukan satu gereja untuk bisa bergabung di situ, menjadi bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu
di kesempatan yang berikutnya. Shalom.